Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ini, mari kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami sungguh bersyukur Engkau boleh perkenankan kami menikmati hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Inilah kami semua yang memiliki kerinduan mengikuti renungan harian keluarga di saat ini. Di dalamnya kami juga rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami pahami dan lakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-45 berkata begini. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tema renungan di hari ini, persekutuan yang peduli dan berbagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah mendengar atau melihat ada orang yang memiliki kasih yang sungguh luar biasa? Contohnya seperti ini. Ada orang yang dengan tulus memberikan tanahnya untuk pembangunan gedung gereja, contoh. Atau memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung gereja. Atau memberikan bantuan bagi orang-orang miskin yang sangat membutuhkan pertolongan, dan sebagainya. Apakah ini hanyalah kisah fiktif belaka? Tentu saja tidak. Ada banyak orang yang memiliki hati yang kaya, mau menunjukkan kasih yang luar biasa bagi lingkungan sekitar, dan hal ini ternyata sudah pernah terjadi sejak jemaat Kristen mula-mula, seperti renungan hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 45 menggambarkan jemaat mula-mula yang menjual harta milik mereka dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara-saudara, ayat ini tidak menunjukkan suatu komunitas yang terpaksa melakukan hal tersebut, melainkan satu praktek kasih yang lahir dari karya Roh Kudus yang mengubah orientasi berpikir dan bertindak dalam komunitas satu jemaat. Kepemilikan pribadi tetap diakui,
tetapi hati mereka ditransformasikan sehingga harta menjadi sarana koinonia, bahkan diakonia, bukan alat egoisme. Ayat ini menampilkan buah eskatologis dari kerajaan Allah yang hadir dalam komunitas perjanjian baru, di mana solidaritas dan keadilan sosial menjadi tanda nyata Injil yang hidup. Dalam pandangan Reform, tindakan ini merupakan konsekuensi dari pembenaran oleh iman dan pembaharuan oleh Roh Kudus, bukan syarat keselamatan. Calvin menekankan bahwa orang percaya dipanggil menjadi penata layan dari anugerah Allah, sehingga penggunaan harta harus mencerminkan kasih kepada sesama sebagai respon syukur atas anugerah keselamatan dari Tuhan Allah lewat Yesus Kristus. Ayat ini menantang gereja masa kini untuk menampilkan Injil yang sungguh-sungguh hidup, iman yang terlihat dalam kemurahan hati, kepekaan sosial, dan persekutuan yang saling menopang dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini memberikan pesan-pesan firman bagi kita semua. Ayat hari ini menantang orang percaya untuk melihat harta bukan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai alat dalam pelayanan. Implikasinya, orang Kristen dipanggil untuk memberi, berbagi, dan mendukung yang lemah sebagai respon syukur atas anugerah Allah. Diakonia, keadilan sosial dan kemurahan hati bukan sekedar program, melainkan perwujudan nyata dari Injil yang hidup. Orang percaya dipanggil keluar dari budaya egoisme menuju kehidupan persekutuan yang saling menanggung beban. Itu mencerminkan kesatuan tubuh Kristus, berbicara tentang kasih dan memberi. Kasih yang sejati bukanlah kasih sebatas pikiran dan sebatas perkataan, tapi kasih yang diwujudkan lewat tindakan nyata. Kasih sebatas pikiran itu hanyalah ide. Kasih sebatas perkataan itu bisa saja hanyalah rayuan gombal. Tapi kasih lewat tindakan nyata, itulah kasih yang dikehendaki Tuhan. Di akhir renungan ini ada kalimat bijak, jangan menjadi orang Kristen yang susah lihat orang senang, dan senang lihat orang susah. Tapi jadilah orang Kristen yang susah lihat orang yang sementara susah, dan senang lihat orang yang sementara senang. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah, karena Engkau boleh perkenankan kami ambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah firman Tuhan ini semakin memperbarui kehidupan kami. Kami menjadi satu jemaat yang mewujudkan iman kami lewat mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan kami. Biarlah kami memiliki kasih yang tidak terhenti dalam pikiran dan perkataan, tetapi boleh diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, karena itu adalah hukum dan perintah terutama yang Tuhan ajarkan. Diberkatilah semua anggota jemaat yang mengikuti pelayanan ini dalam kehidupan keluarga mereka, aktivitas, studi, pekerjaan, harapan, kerinduan mereka. Tuhan yang akan berkati selalu. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, demikian renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.